Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berangkat diri. Nama saya Berpintuk Mubraji dengan PM 2315001090. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi SPI atau Serial Preference Interface dilakukan antara dua board Arduino Uno dengan satu berperan sebagai master dan satu berperan sebagai satu slave. Kita kali ini kita akan bahas alur rangkaian, konfigurasi pin dan juga cara kerja programnya. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu kita akan menjelaskan rangkaian dulu. Pada kita bisa lihat pada gambar ini itu gambar yang kita lihat ini menunjukkan dua buah board Arduino yang terhubung menggunakan empat kabel utama sesuai dengan standar komunikasi SPI, yaitu pertama itu ada MOSI atau Master Out Slave In menghubungkan pin 11 dari master ke pin 11 slave. Hmm. Setelah itu ada Mistot atau Master In Slave Out menghubungkan pin 12 dari slave ke pin 12 pada master. Setelah itu ada SCK atau Serial Clock menghubungkan pin 13 dari master ke pin 13 pada slave. Bisa dilihat ini kabel-kabelnya pada terhubung dari master ke slave. Setelah itu ada kabel SS atau slave select pin 10 dari master dihubungkan ke pin 10 pada slave. Setelah itu master master bertanggung jawab mengirimkan sinyal clock melalui pin SCK. Slave akan hanya aktif menerima data ketika pin SS bernilai low yang dikendalikan oleh master. Oke, selanjutnya kita akan membahas program master. Si masternya dulu. Nah, pada sisi master kita menggunakan library SBI. Jadi pada fungsi ini, di fungsi setup kita bisa lihat pada codingan si master. Pada fungsi setup kita mengatur pin-pin SPI sebagai output atau input yang sesuai dan memulai komunikasi SPI dengan SPI.begin. Begin. Saya lihat di sini. Setelah itu kita lanjut ke bagian loop. Di dalam bagian void loop ini, master akan mengirim data ke slab setiap 500 milidetik atau data yang dikirim dengan adalah byte 0 kali A5 atau dalam binar 10100101. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah transfer data. Eh, yang pertama itu langkah-langkahnya adalah yang pertama pin SS dibuat low terlebih dahulu untuk memberitahu slave bahwa pengiriman data akan dimulai. Setelah itu master melalui transaksi SPI ke slave tentunya. Setelah itu data terkirim dengan SPI transfer atau kata lain out byte. Selanjutnya itu transaksi diakhiri dan SS dikembalikan ke high. Data juga ditampilkan di serial monitor agar kita bisa melihat nilai yang dikirim. Kalau kita misalnya kalau misal saya running di kedua di kedua program ini, maka di outputnya akan kelihatan transfer data yang saya kirim dari master ke slave. Kemudian berhubung di sini tiada rangkaiannya maka tidak bisa diuji. Yang terakhir yaitu kita masuk ke program slave-nya. Di sisi slave kita juga menggunakan library SPI. Bisa dilihat di sini pakai library SPI. Bedanya konfigurasi pin-pinnya adalah kebalikan dari si master. MOSI diatur sebagai input, MISO sebagai output, dan SCK serta SS sebagai input. SPI diaktifkan dengan mengatur register SPCR menggunakan codingan di ini SPCR ini berfungsi untuk mengaktifkan SPI itu dari sisi slave. Setelah itu ketika master mengirimkan data dari codingan sini ke sini, interrupt akan aktif dan fungsi ISR tanda kurung SPI slash STC slash FECT akan dijalankan secara otomatis di dalam ISR ini. Data dari master dibaca melalui SPDR. Data terakhir disimpan dalam variabel last received. Setelah itu jumlah data yang diterima dihitung dalam refcon. Pada eh, pada bagian void loop kita cek apakah ada data baru yang diterima. Jika iya data baru yang diterima,
Jika iya, data tersebut akan ditampilkan ke serial monitor. Lagi-lagi ketika kita merunning codingan ini akan terlihat di monitor itu hasil output dari kedua program ini sesuai dengan apa yang kita inputkan. Oke, seperti kurang lebih cara kerja dari dua Arduino, dua komunikasi data antara Arduino master dan slave itu kurang lebih seperti itu. Dari codingan atas, codingan master beralih ke codingan slave, hasil input master akan terbaca di monitor di slave. Hmm, saya kira cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada kesalahan penjelasan saya mohon kritik lagi dari kakak saya sendiri. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini itu alur rangkaian dan program ini kita bisa melihat bagaimana dua Arduino bisa berkomunikasi satu arah menggunakan SPI. Master mengontrol pengiriman data, sedangkan slave menerima data melalui interrupt yang efisien tanpa perlu polling terus-menerus. Dengan setup ini, kita bisa mengembangkan sistem komunikasi antar mikrokontroller untuk berbagai aplikasi seperti sensor, display, hingga sistem kendali kompleks. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.